Shalom, sekali lagi kita bertemu kembali di dalam sesi yang kedua. Dalam sesi ini saya akan membahaskan tentang dasar seorang pengkhotbah. Yang pertama, seorang pengkhotbah harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Seorang yang menyampaikan firman Allah seharusnya orang yang sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jika pengkhotbah tidak memiliki hubungan yang benar dengan Allah, maka yang disampaikan tidak lebih dari retorik umum. Yang kedua, mencintai Alkitab. Seorang pengkhotbah adalah orang yang mencintai Alkitab, suka membaca, menyelidiki, melakukan dan berusaha melakukan apa yang didapatinya dari Alkitab. Hanya dengan cara ini seorang pengkhotbah dapat mengerti berita baik sehingga dia dapat berkhotbah secara benar, bersemangat, dan yakin untuk menyampaikan. Yang ketiga, seorang pengkhotbah harus seorang pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain. Kepribadian seorang pengkhotbah memainkan peranan yang penting dalam menentukan keberkesanan khotbahnya. Socrates pernah berkata, apa yang menentukan pidato yang baik dan menarik adalah dari si pembicara itu sendiri. Dalam konteks pengkhotbah, kehidupan kerohaniannya, kehidupan gerejanya, kehidupan sosial kemasyarakatannya, integriti dan hidupnya, dan pelayanannya, semua turut menyokong apa yang hendak dikhotbahkan. Sebaliknya, pengkhotbah memiliki prinsip-prinsip di bawah ini dan melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Falsafahnya, alat kemuliaan Tuhan. Kuasanya bergantung pada kuasa firman dan Roh Kudus. Karakternya matang dan bertumbuh di dalam Tuhan. Yang keempat, seorang pengkhotbah harus ada penguasaan prinsip berkomunikasi. Pengkhotbah harus mengetahui apa yang dia bicarakan. Pengkhotbah harus mengetahui kepada siapa dia berbicara, dan pengkhotbah harus mengetahui bagaimana dia berbicara. Yang kelima, seorang pengkhotbah harus mengerti prinsip-prinsip dasar hermeneutik. Seorang yang hendak belajar dan ingin berkhotbah sebaiknya adalah orang yang telah belajar dasar-dasar ilmu hermeneutik atau tafsir Alkitab. Pengkhotbah yang menafsirkan Alkitab dengan tidak memperhatikan kaidah penafsiran Alkitab adalah orang yang berbahaya. Kenapa? Sebabnya adalah orang-orang yang mendengarkan khotbahnya akan ikut. Jika itu baik, maka akan baik. Tetapi jika itu salah dan menyimpang, hal ini dapat menyesatkan. Kebanyakan ajaran-ajaran sesat berkembang dari penafsiran Alkitab menurut pengertiannya sendiri. Pengkhotbah harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan sesama, karena itu lebih baik jika dia mengerti prinsip-prinsip dasar bagaimana menafsirkan Alkitab.
Saudara, ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang pengkhotbah. Yang pertama, kebenaran. Seorang yang belajar dan ingin berkhotbah tentu dia akan merasa gentar walaupun dia sudah siap. Rasa takutnya tidak boleh hilang. Kadang-kadang lupa akan apa yang seharusnya diucapkan di hadapan umum. Oleh sebab itu dia harus melatih keberanian, bagaimana cara mengatasinya, persiapan. Apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, harus memilih topik-topik yang sudah dikuasai atau diketahuinya. Dan yang ketiga, harus memiliki kepercayaan diri. Dan yang keempat, bersyukur pada Tuhan yang karena menjanjikan dalam Alkitab supaya jangan takut. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Yang kedua, pengetahuan. Iman Kristen tidak pernah mengabaikan dan menganggap remeh ilmu pengetahuan. Alkitab mengajar agar setiap orang Kristen untuk terus mengajar pengetahuan. Paulus, seorang yang mempunyai pengetahuan yang cukup luas, itu berkata, "Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus." Filipi pasal 1 ayat 9 dan 10. Petrus menuliskan, "Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan." 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Ada beberapa macam pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang pengkhotbah. Yang pertama, pengetahuan Alkitab yang luas. Secara logiknya, kesan pada seorang yang rindu memberitakan firman Tuhan adalah dia mencintai Alkitab. Karena itu, dia menyelidiki dan merenungkan apa yang dia baca. Pengetahuan ini penting karena itu seorang yang berani berkhotbah harus bertanggung jawab kepada Tuhan dan pendengarnya bahwa dia sungguh memahami firman Allah yang hendak dia sampaikan. Kemudian pengetahuan dasar. Pengkhotbah sebaiknya memiliki pengetahuan dasar yang baik. Pengetahuan dasar yang dimaksudkan adalah pengetahuan umum tentang amalan-amalan budaya di mana khotbah itu akan disampaikan. Latar belakang bakal pendengar, pendidikan mereka, pekerjaan mereka, budaya mereka, suku etnik mereka, tradisi dan amalan-amalan mereka. Namun demikian, jangan terlalu bersandar pada pengetahuan. Kita harus ada bahasa yang baik untuk dapat berkhotbah dengan baik yang disesuaikan dengan pendengarnya. Jangan campur aduk bahasa yang digunakan, sebab ini menunjukkan ketidakfasihan kedua-dua bahasa yang digunakan. Adalah baik seorang mencari informasi tentang bahasa bakal pendengarnya terlebih dahulu sebelum dia berkhotbah. Kemudian pengetahuan ilmiah. Semua berita makhluk, semua benda atau makhluk adalah ciptaan Tuhan.
Kita boleh mengambilnya sebagai contoh kebenaran, kekuasaan, dan keagungan Tuhan. Semua kebenaran yang ada pada setiap ilmu pengetahuan boleh digunakan oleh setiap pengkhotbah untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Pengetahuan umum. Pengetahuan umum penting untuk dimiliki pengkhotbah. Seorang pengkhotbah yang baik harus memiliki pengetahuan umum yang cukup. Jangan seperti katak di bawah tempurung. Contohnya, sekarang ini banyak perkataan-perkataan yang digunakan yang berkaitan dengan COVID-19 seperti PPE, ISJR, RTQ, PCR, dan sebagainya. Nah, adakah saudara mengerti apa maksud kata-kata atau istilah-istilah yang saya sebutkan tadi? PPE itu bermaksud People Protective Equipment. Kemudian SJR, sekatan jalan raya. Kemudian RTQ itu satu jenis alat yang dipakai oleh Kementerian Kesehatan untuk memeriksa sama ada seorang itu ada virus corona ataupun tidak ada. Walaupun RTQ ini dia memakan masa 3 hari untuk mengetahui resultnya, tetapi dia accurate 100%. Kemudian PCR, ini dia lebih murah, tetapi dia hanya 90% saja accurate. Itulah sebabnya apabila seseorang pergi ujian PCR, dia harus pergi kepada ujian RTQ sekali lagi. Dan banyak lagi contoh-contoh yang kita harus ketahui. Seimbangkan pengetahuan Alkitab dengan pengetahuan umum. Dengan pengetahuan tersebut, dia dapat menganalisa apa yang sedang terjadi dan kemudian memberi jawaban berdasarkan kebenaran Alkitab. Contohnya mengenai COVID-19. Adakah COVID-19 ini ada kaitan dengan nubuatan-nubuatan dalam Alkitab? Apakah COVID-19 ini adalah satu daripada tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus? Yang berikutnya, pengetahuan khusus. Pengkhotbah harus punya spesifikasi. Ini sebuah usulan untuk menghadapi era globalisasi. Memang seorang pengkhotbah boleh berkhotbah tentang apa saja, tetapi jika dia belajar untuk memiliki pengkhususan yang tertentu, akan jauh lebih baik dan lebih mudah orang mengikuti khotbahnya. Pengkhususan menolong untuk dapat berkhotbah pada bidang tersebut dengan dalam, luas, dan jitu, sehingga khotbah menjadi lebih baik dan efektif. Kemudian yang ketiga, bakat. Fasilida adalah satu kurnia Tuhan. Setiap orang percaya boleh memintanya daripada Tuhan. Seorang penginjil memerlukannya agar dapat berkhotbah dan bersaksi dengan lebih baik dengan fasih lidahnya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan.
Yang pertama, berbahasa dengan lancar, pendengar cepat mengerti. Kelancaran selain kurnia juga boleh dilatih. Ada seorang pemimpin kalau bercakap di hadapan umum, kata-katanya tersendat-sendat seperti mengucapkan apa dia, atau apa itu, atau apa ini. Dia malu kalau jemaat ketawakan dia. Tetapi semangat dan keinginannya untuk mengungsikan firman Tuhan sangat tinggi. Sehingga dia terus mengikuti kelas-kelas Alkitab dengan tekun. Dia menyimpan dan mencatat semua nota-nota yang diberikan. Sambil memohon kepada Tuhan, dalam doa dan terus-menerus melatihkan diri untuk bercakap. Dan dia meminta teman-teman dekatnya untuk terus mengingatkan dia, jika dia mulai berbicara tersendat-sendat. Memang memakan waktu yang tidak sedikit, perlu ketekunan, namun hasilnya dia kemudian dapat berkhotbah dan berkata-kata di hadapan umum dengan penuh keyakinan tanpa tersendat-sendat. Apa yang membuat dia takut dan malu bercakap di hadapan umum pada mulanya? Tidak ada keyakinan diri, tidak paham dan tidak mengerti Alkitab. Tetapi setelah dia paham dan mengerti, sekarang dia menjadi penatua di salah satu gereja yang dimulakan oleh Gereja Isa Bisa Alam. Puji Tuhan. Yang berikutnya, bakat berdebat. Memiliki dan mengetahui pengetahuan dengan jelas, lalu mengutarakannya dengan teratur supaya pendengar memperhatikan pembicaraan kita. Paulus memberitahukan kepada kita supaya taat kepada kebenaran. Bagaimana supaya orang taat kepada kebenaran? Itulah sebabnya kita perlu bakat berdebat. Roma pasal 1 ayat 5. Yang keempat, inspirasi. Alkitab memuat banyak kebenaran untuk diberitakan. Pengkhotbah perlu inspirasi untuk menyampaikannya supaya pendengar lebih jelas menerima dan percaya. Yang kelima, keterampilan. Berkhotbah ada kaitannya dengan keterampilan. Keterampilan untuk menunjang khotbah itu sangat-sangat penting. Oleh karena itu, untuk belajar berkhotbah, latihan-latihan berikut harus diperhatikan. Yang pertama, keterampilan berbicara. Keterampilan dalam hal ini merupakan perkara yang mutlak diperlukan oleh seorang pengkhotbah. Jika seorang ingin belajar berkhotbah, maka dia tidak boleh putus asa dalam memiliki keterampilan berbicara. Keterampilan dapat diperolehi dengan memohonnya kepada Tuhan, kemudian melatih diri dan kerjakan. Musa pada waktu dipanggil Allah, dia berkata, Tuhan aku ini tidak pandai bercakap. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepadaku, sejak engkau berfirman kepada hamba-hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku ini Tuhan? Keluaran pasal 4 ayat 10 dan 11.
Tuhan memanggil orang untuk memberitakan firman-Nya, dan karena itu, sebagai konsekuensinya, Tuhan akan memperlengkapi orang tersebut. Allah dapat memberikan kurnia khusus untuk bercakap, namun dalam banyak hal, Tuhan juga sering senang jika manusia mempersembahkan yang terbaik baginya dengan melatih diri untuk memperoleh keterampilan bercakap. Dia memberkati dan memperlengkapinya. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pengkhotbah meliputi segi teknikal yang harus dikuasai sehingga dapat menghasilkan suara yang baik. Ingatlah prinsip ini. Setiap orang boleh berbicara, tetapi seorang pengkhotbah harus bercakap lebih baik dan lebih indah. Dari aspek ini, ia berkaitan. Yang pertama, volume suara. Volume suara harus wajar. Volume suara yang terlalu kecil atau lemah menyatakan rasa malu atau takut. Volume suara yang terlalu keras menyatakan rasa tegang, nervous atau gelisah. Karena itu setiap kali mulai bercakap, adalah penting untuk mendengar suara sendiri, apakah suaranya cukup perlu dipertahankan atau ditingkatkan atau direndahkan sesuai keperluan, disertai kontrol terus-menerus agar tetap stabil. Sifat suara. Setiap orang mempunyai sifat suara yang khas, jadi tidak perlu meniru-niru daripada pengkhotbah-pengkhotbah yang lain. Yang berikutnya, irama suara. Irama suara harus ada variasi agar lebih enak didengar, lebih mudah dipahami, dan tidak membosankan. Irama suara meliputi bila harus bercakap keras dan bila harus bercakap perlahan, bila menggunakan kalimat panjang dan bila menggunakan kalimat pendek, bila bercakap cepat dan bila bercakap dengan lebih lambat, bila turun dan bila naikkan suara, bila harus pause atau diam sejenak, dan bila dipenggal dan sebagainya. Yang berikutnya, panjang pendeknya kalimat. Panjang pendeknya kalimat harus melihat keperluan. Hal ini berkaitan dengan tempo bercakap. Bagi orang yang cenderung bercakap lambat, lebih baik menggunakan kalimat yang pendek, singkat, dan ekspresif, sehingga kata-kata terasa lebih cepat. Tetapi bagi orang yang cenderung bercakap cepat, sebaiknya menggunakan kalimat yang panjang, sehingga pendengar dapat mengikuti dengan baik dan memahami maksud kalimat tersebut. Pause dan pemenggalan kalimat. Pause adalah perhentian sejenak atau jeda yang menjembatani peralihan dari fasah yang satu ke fasah yang lain. Pause dan pemenggalan kalimat yang benar penting sekali untuk menekankan gagasan-gagasan yang perlu.
keterampilan olah vokal. Pengaturan pernapasan apabila bercakap itu sangat penting. Karena itu perlu latihan pernapasan agar mampu bernapas lebih panjang dan kemudian mampu berbicara dengan lebih baik. Keterampilan olah tubuh. Untuk memperoleh sikap tubuh yang baik dalam penampilan tidaklah semudah seperti yang kita pikir. Keseluruhan sikap tubuh seperti tatapan mata, ekspresi wajah, dan gerakan-gerakan tubuh yang lain merupakan suatu bahasa tanpa kata. Oleh sebab itu, apabila setiap gerakan digabungkan dengan kata-kata secara keseluruhan, akan sangat bermanfaat bagi pendengar. Namun demikian, harus sesuai dengan berita yang dibawakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, pandangan mata. Pandanglah semua orang secara seimbang, sehingga interaksi berjalan dengan hangat dan baik. Hindarilah tatapan liar, tatapan yang hanya berfokus kepada satu arah, tatapan ke atas, atau tatapan ke bawah. Pandanglah semua orang sama rata. Apabila ada orang terlihat atau sedang berjalan-jalan di luar jendela, jangan sekali-kali kita meliriknya, karena akan mengganggu konsentrasi baik bagi pengkhotbah maupun bagi pendengar. Yang kedua, ekspresi wajah. Ekspresi wajah atau mimik sangat diperlukan untuk membahasakan maksud kata-kata khotbah yang disampaikan. Jika ingin membawa suasana sukacita, bersukacitalah. Sebaiknya jika ingin menunjukkan kesedihan, tunjukkanlah muka yang prihatin. Misalnya, percuma jika jemaat diajak bersukacita, padahal muka pengkhotbah sedang cemberut. Hindarilah mimik yang tegang dan dingin atau sejuk, tetapi jangan asyik membuat pendengar ketawa dan sebagainya yang boleh menimbulkan kesan murahan. Yang ketiga, hindari mengolah pakaian atau rambut semasa berkhotbah. Dan yang keempat, hindari bertanya kepada jemaat dengan banyak soalan dan mengharapkan jemaat untuk menjawab. Ini bertujuan mengurangkan pos yang panjang karena membajir masa dan menyekat flow yang sedang mengalir dari khotbah yang disampaikan. Jika ingin bertanya sesuatu soalan kepada jemaat, jawablah sendiri pertanyaan itu dengan secepat mungkin. Bagaimana seorang pengkhotbah meningkatkan mutu khotbahnya? Yang pertama, seorang pengkhotbah harus banyak membaca khotbah-khotbah orang-orang tersohor pada masa dahulu dan pada masa sekarang. Seorang pengkhotbah harus memperhatikan cara-cara mereka menyelidiki, cara-cara mereka menyampaikan, cara mereka mempersiapkan struktur, dan bahasa mereka, dan lain-lain. Setelah itu perhatikan kelebihan dan kekurangan mereka. Yang ketiga, banyak membaca dan mendengar riwayat orang-orang terkenal. Bagaimana cara mereka meningkatkan kemampuan mereka dan sikap mereka ketika berkhotbah dan setelah berkhotbah.
Yang keempat, banyak membaca buku psikologi Kristen dan psikologi umum yang ditulis dari sudut pandang iman Kristen. Hal ini akan menolong untuk mengetahui pergumulan manusia dan karakter serta keperluan manusia. Pengetahuan ini akan menolong pengkhotbah untuk dapat berkhotbah yang menjawab keperluan pendengar. Yang kelima, mintalah seorang teman untuk memberitahukan kelemahan kita. Tidak ada orang yang sempurna, karena itu evaluasi sangatlah penting peranannya. Yang keenam, bersyukurlah karena dalam Alkitab banyak ajaran-ajaran dan contoh-contoh kebenaran. Karena itu mintalah daripada Tuhan untuk mempunyai hati yang tidak cepat puas setelah menyelesaikan satu penggalian atau khotbah yang baik. Yang ketujuh, journaling. Journaling adalah mencatat peristiwa-peristiwa yang menarik dan mengesankan dalam hidup setiap hari. Pengalaman yang terbaca, apakah itu peristiwa yang lucu atau yang menyedihkan, atau yang mendatangkan semangat, atau yang mematahkan semangat. Catatlah kata-kata yang menarik yang mungkin kita temukan. Catatlah suara hati setiap hari. Semua catatan ini akan sangat membantu kita dalam mempersiapkan khotbah kita. Yang ke-8, dengarkanlah video-video khotbah dari berbagai-bagai pengkhotbah. Jika boleh, dengarlah khotbah-khotbah dari berbagai-bagai aliran. Kemudian evaluasikan khotbah-khotbah itu. Semua ini akan memperkayakan metode khotbah kita. Yang ke-9, harus diingat, berkhotbah adalah pekerjaan yang Tuhan berikan pada seorang hamba Tuhan sepanjang umur, sehingga harus memacu diri untuk selalu meningkatkan mutu khotbah. Seorang pengkhotbah haruslah inovatif. Berikutnya, bahaya-bahaya yang mengancam pengkhotbah. Pengkhotbah harus memperhatikan beberapa pokok berikut. Boleh bandingkan 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dan 16 dan 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Yang pertama, teladan. Seorang pengkhotbah harus jadi teladan bagi orang lain. Tanpa memiliki keteladanan yang baik, jemaat akan mengalami kesukaran untuk dapat menerima berita yang disampaikan oleh pengkhotbah. Seorang pengkhotbah yang tidak boleh menguasai emosinya mungkin dapat berkhotbah dengan baik, namun sikapnya itu akan menghalangi jemaat untuk dapat menerimanya dengan baik. Dan akhirnya tidak akan sampai pada tujuan khotbah itu sendiri. Yang kedua, bertekun dalam iman, bertekun dalam membaca Alkitab. Tanpa pembacaan Alkitab yang teratur, berita firman Tuhan tidak menyatu dengan kehidupan pengkhotbah, dan akhirnya penyampaian firman Tuhan hanya akan bersandar pada fasih lidah sahaja. Penghayatan yang kuat akan firman Tuhan akan menolong dalam menyampaikan khotbah yang baik. Yang ketiga, menuntut kemajuan. Dunia yang berkembang dengan cepat menuntut pengkhotbah juga
harus dapat mengantisipasi perubahan tersebut agar dia dapat menjawab keperluan pada zamannya. Seorang pengkhotbah dapat terjebak kepada kemalasan untuk terus mengikuti perubahan yang sedang terjadi. Yang keempat, awas soal uang. Seorang yang memiliki motivasi yang murni dapat berubah jika dia mulai terkenal. Seorang pengkhotbah yang laris dapat terjebak ke dalam cinta akan uang atau khotbahnya dikomersilkan. Jika melayani, dia akan mempertimbangkan apakah dapat menghasilkan keuntungan material atau tidak. Tidak heran banyak case-case bahwa pelayanan yang sudah diterima akan dibatalkan apabila ada permintaan untuk berkhotbah di tempat yang mendatangkan kehormatan yang lebih, atau uang yang lebih, atau gereja yang lebih besar dan banyak jemaat. Hati-hatilah dalam soal uang. Alkitab berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab dengan mengejar uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Yang kelima, awas dalam pengajaran dan pembawaan diri. Alkitab berkata, berhati-hatilah dengan dirimu sendiri dan ajaranmu. Jika engkau selalu melakukannya, engkau akan menyelamatkan baik dirimu sendiri maupun orang yang mendengar engkau. 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Seorang pengkhotbah harus berhati-hati jangan sampai diri sendiri ditolak disebabkan pengajaran yang tidak betul dan pembawaan diri yang tidak baik. Jangan kebal terhadap firman Tuhan yang hendak disampaikan. Perhatikan kepekaan. Yang keenam, jangan sombong bagi yang fasih lidah dan dapat berkhotbah dengan baik. Pengkhotbah hanyalah alat Tuhan. Tadi yang ketujuh, hindari memberikan khotbah yang sama atau diulang-ulang karena kemalasan dan tidak ada persiapan. Kita akan berhenti di sini dulu, kita akan berehat sebentar. Kita akan sambung dengan sesi yang ketiga dan kemudian dengan sesi yang keempat.